Guys, Warwerwar Risa Zega udah di Polda Jatim. Kita lihat ya, dia dapat tempat nggak di sel? Ya, nggak bisa main Instagram dong. Ini baru kabar gembira. Ini baru kabar tidak terduga-duga. Waria Risa Zega tersangka di Polda Surabaya. Habis itu tersangka lagi penistaan agama, double kill. Baca beritanya. Waria Risa Zega sudah ditahan di Polda Surabaya. Selamat ya War, udah dapat tempat baru. Sekarang gue mau beralih ke Uya Kuya. Uya Kuya, lu tahu apa tentang skincare? Lu jangan kucuk-kucuk masuk di akhir. Ini udah mau akhir, lu jangan sok tahu. Lo kalau mau ngomong, setidaknya lu cari tahu dulu. Ini permasalahan skincare kenapa bisa kayak begini. Lu cari dari A sampai Z. Jangan kucuk-kucuk lu nimbrung, tapi lu langsung kayak orang sok tahu. Ya. Jangan kayak begitu, kelihatan banget lu gak tahu apa-apanya, kelihatan banget lu bodohnya lu. Lu kan di Komisi 9, harusnya lu mewakili Komisi 9, lu cari tahu dulu, ya. Jangan sekonyong-konyong lu undang si ular sama babunya, ngomong asal-asalan kayak begitu. Siapa sih yang nempatin lu di DPR RI? Bingung gue, Partai PAN gimana sih nih sama anak-anak buahnya. Cari tahu dulu ya Kuya, jangan bikin malu diri sendiri, repot lu. Rahma ini saking huru haranya ya, berminggu-minggu ini sampai lupa kewajibannya untuk bayar utang ke salah satu pabrik yang ada di Jogja yang waktu itu sempat heboh, dan dia sekitar hampir 80M. Dia pas dia viral masalah utang, dia bayar baru 5M, kemudian dicicil, tapi utangnya masih banyak, kurang lebih masih 70M lagi. Jadi walaupun huru-hara Rahma bokil ular, jangan lupakan kewajiban. Sekalian jangan tahu pertanyakan terus tentang skincare-mu yang udah gak laku, baju muslimmu yang udah gak laku. Coba kau jawab pertanyaan reseller kau yang menjerit sekarang, ya. Reseller Ngana menjerit, itu Ngana bahas coba. Ya, jangan skincare dapat dari mana? Dapat dari reseller distributor. Ngana. Gue kasih tahu ya, nih buat owner skincare laknat ini ya, haram jadah ini. Kalau memang kalian punya bukti otentik, akurat, kantor polisi 24 jam buka. Laporin, ya laporin. Begitu juga katanya dia mau laporin gue, laporin. Kalau kalian punya bukti 100% ya, bisa menjebloskan orang ke penjara, laporkan. Jangan cuap aja di IG. Ngapain? Nggak kelas itu berantemnya. Dikit-dikit dibilang orang pemerasan, ya. Padahal dia sudah menjual skincare overclaim atau berbahaya, sudah mendapat keuntungan banyak. Lo yang meres customer suruh beli, lo yang bilang diperes, kan aneh. Terus keuntungan yang lo dapat dari hasil kejahatan menjual skincare berbahaya dan overclaim itu apa namanya? Apa namanya? Coba apa namanya? Kok bingung mengasih edukasi tapi nggak ada yang terima, maunya yang buruk-buruk aja. Jadi flek, mukanya merah, gatal. Banyak. Sekarang orang berlomba-lomba pada beli produk di Cina. Ya, nggak ada masalah, beli aja produk di Cina, tapi ngaku kalau itu produk Cina. Ya, mau ngambil margin segede apapun, ngaku itu produk Cina. Selesai. Jangan dari produk Cina, lu taruh dulu di satu pabrik, lu ganti made in Indonesia, nggak boleh. Itu namanya bukan nipu lagi, itu suatu kejahatan. Kalian gak ada yang sadar, kenapa sih? Gue bingung, ya. Tinggal dibenerin aja produknya. Kenapa harus merong-merong sih? Berterima kasih lah sama Doktif. Kalau gak ada Doktif, kalian enak-enakan ngebohongin customer. Terus kalau mukanya pada iritasi, pada gatel, bermasalah gara-gara pakai produk kalian, mau itu skincare, mau itu kosmetik, memang ada rasa tanggung jawabnya? Gak ada kan? Nggak ada, kalian cuma mau dapat keuntungan, cuan. Kalian nggak peduli tentang kesehatan customer. Mana kalian peduli? Skincare dari daerah, contohnya kayak si ular laknat itu pakai produknya sendiri.
Hah, percaya nggak? Apalagi mereka tahu yang mereka jual itu produknya berbahaya atau tidak ada manfaatnya. Terus masih, kalau live masih pakai filter. Masih percaya? Mereka tuh jual skincare atau produk-produk itu tuh cuma mau dapat keuntungan doang guys. Karena memang dapat keuntungannya tuh besar sekali loh dari skincare dan kosmetik. Apalagi produk ngambil dari Cina. Dari Cina itu murahnya bukan main. Tapi memang tidak ada manfaatnya. Ingredientsnya jelek-jelek. Kalian masih percaya? Kalau memang ya mereka itu orang bener, merasa namanya dicemarkan, laporkan ke polisi. Gampang kok, laporkan. Gak usah minta bantuan anak durhaka, si A, si B. Gak bakalan bisa. Kalau salah ya salah. Walaupun kalian laporin ke polisi, yang dilaporin punya bukti, kejahatan kalian gimana? Hai guys, hari ini gue mau memberikan tanggapan dan juga masukan terkait dialog interaktif tentang kosmetik yang diadakan oleh BPOM kemarin, karena kebetulan gue diundang dan gue hadir, serta huru-hara antara Doktif dan juga SS. Pertama-tama gue harus meluruskan miskonsepsi yang ada di masyarakat, di mana kebanyakan masyarakat mengira BPOM melarang secara hukum kepada masyarakat di luar sana yang ingin melakukan uji lab. Kenyataannya, menurut Pak Taruna selaku Kepala BPOM, BPOM pun tidak memiliki wewenang hukum untuk melarang siapapun untuk melakukan uji lab dan mengumumkan hasil uji lab tersebut. Tapi, BPOM menghimbau agar apabila ada pihak yang melakukan uji lab secara mandiri, gak usah diumumkan ke masyarakat, melainkan serahkan saja hasil uji labnya ke BPOM, supaya tidak ada tuntutan hukum. Bukan tuntutan hukum dari BPOM, melainkan dari pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dokter tetap mengumumkan. Kami juga tidak bisa bertindak apa-apa, tapi tunggu, Bareskrim akan turun karena dari laporan yang lain. Tapi mau jalankan ya silakan. Jadi di sini bentuknya itu himbauan, bukan larangan secara hukum. Lalu, apa tanggapan dan masukan dari gua? Sebenarnya gue sudah memberikan tanggapan dan masukan di meeting tersebut secara langsung, di mana ada hal yang gue setujui dan tidak setujui. Gue sangat setuju bahwa BPOM adalah satu-satunya pihak yang dapat memberikan judgement apakah sebuah produk itu memenuhi regulasi atau tidak. Tapi, gue pribadi kurang setuju dengan himbauan BPOM kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan dan mengumumkan hasil uji lab. Di mana gue sampaikan pada meeting tersebut, selama penyampaian uji lab tersebut dikontrol dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka menurut gue sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harusnya sangat membantu BPOM sekaligus memberikan tekanan kepada BPOM untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar yang berujung pada transparansi kinerja BPOM karena mendapat pengawasan secara langsung dari masyarakat. Dan berikut ini adalah tanggapan Kepala BPOM terhadap masukan dari gua. Jadi tidak perlu teman-teman menekan-nekan kami dengan mengumumkan itu untuk menekan Badan POM. Enak aja nekan-nekan saya. Tanpa itu, saya sudah tertekan sendiri oleh diri saya sendiri karena saya ingin bertanggung jawab kepada Allah dan kepada Presiden. Tidak perlu ditekan. Mohon dikoreksi apabila gue salah, tapi bukankah sudah sewajarnya bagi masyarakat untuk menekan instansi pemerintahan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana masyarakat berhak untuk diikutsertakan dalam penyusunan standar pelayanan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan tersebut. Di mana salah satu alasan gue merasa tekanan kepada BPOM itu perlu diberikan adalah berdasarkan kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Yang kalau kalian ingat, pada tahun 2023, sempat ada kehebohan terkait dugaan sunscreen dengan SPF palsu dari brand Cina yang beredar di Indonesia, yang akhirnya hasil ujinya itu diberikan kepada BPOM. Namun, apakah setelah itu ada pengumuman yang gamblang dari BPOM tentang brandnya? Apakah brandnya meminta maaf? Boro-boro minta maaf, setahu gue bahkan brandnya nggak klarifikasi sama sekali. Akhirnya masyarakat pun lupa. Terus, apakah brand Cina tersebut masih menjual produknya di Indonesia? Tentu saja, bahkan brand Cina tersebut menjadi salah satu brand kosmetik dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, gue merasa tekanan dalam bentuk uji lab tadi perlu diberikan kepada BPOM, bukan supaya Doktif atau masyarakat siapapun itu menggantikan tugas BPOM, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja BPOM, karena masyarakat menjadi tahu apa yang perlu diusut oleh BPOM. Tapi teman-teman jangan salah sangka, gue tidak menentang BPOM, gue itu mendukung BPOM. Justru masukan ini adalah salah satu upaya gue untuk mensupport BPOM. Kalaupun masukan gue tidak didengarkan, gue tetap akan mensupport BPOM. Tapi gue berharap apabila kita itu dapat mengontrol bagaimana uji lab itu dilakukan dan bagaimana cara menyebarkan informasinya, di mana ujinya itu harus sesuai, di lab yang terakreditasi, tidak adanya pengiringan opini, dan keputusan final tetap ada di BPOM, maka gue berharap justru aksi ini dapat menjadi kolaborasi antara BPOM dengan masyarakat untuk membersihkan industri skincare di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.
Selanjutnya terkait permasalahan antara Doktif dan SS, izinkan saya untuk memberikan tanggapan. Menurut gua, untuk permasalahan yang sifatnya itu personal, nggak cuma tentang Doktif dan SS ya, siapapun, sebaiknya tidak dibawa ke ranah publik dengan main hakim sendiri. Entah itu langsung mengecap overclaim, mengecap penipu, melabrak, melakukan intimidasi, apalagi kalau sampai main fisik. Kalau ada hal yang dirasa perlu diumumkan kepada publik, maka silahkan diumumkan tanpa menggiring opini, lalu sisanya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Di sini gue nggak mau langsung nuduh si ini penipu, si ini intimidasi, dan lain-lain. Pokoknya pesan ini sifatnya universal, dan gue akan selalu mendukung tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat, asalkan tetap sesuai dengan peraturan yang ada.